Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya. Salam pramuka. Adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat belajar bersama ya, yaitu tentang kepramukaan. Oke. Pada kesempatan kali ini nanti kakak akan menyampaikan yaitu tentang perkemahan penggalang. Nah, adik-adik semuanya pasti sudah ada atau sudah pernah melakukan perkemahan dulu pada waktu di sekolah SD ya atau di tingkatan siaga. Nah, mari kita ulas bersama kembali tentang apa sih perkemahan itu. Oke. Ya, perkemahan atau kegiatan perkemahan itu juga disebut juga dengan berkemah ya. Jadi berkemah adalah sebuah kegiatan rekreasi di luar ruangan. Dalam kegiatan pramuka adalah salah satu macam kegiatan yang dilaksanakan secara outbound ya, atau kita eh, berada di luar ruangan ya. Kegiatan ini merupakan salah satu media pertemuan untuk anggota pramuka. Nah, jadi tujuan daripada berkemah ini biasanya salah satunya adalah untuk berekreasi, kemudian nanti adalah untuk pertemuan para anggota pramuka ya. Nah, seperti ini ada kegiatan, biasanya ada kegiatan di luar ruangan, kemudian ada mencari jejak dan sebagainya. Nah, dari perkemahan tersebut nanti ada tujuannya. Tujuan daripada melakukan perkemahan itu apa sih? Yang pertama, yaitu memberikan pengalaman adanya saling ketergantungan antara unsur-unsur alam dan kebutuhan untuk melestarikannya, menjaga lingkungan dan mengembangkan sikap bertanggung jawab akan masa depan yang menghormati keseimbangan alam. Nah, jadi intinya kita dikembalikan lagi ke alamnya. Makanya kita di luar ruangan tujuannya supaya mengetahui makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar kita ya, supaya besok ke depan kita bisa untuk bertanggung jawab akan masa depan, terutama kepada keseimbangan alam. Yang kedua, yaitu mengembangkan kemampuan diri mengatasi tantangan yang dihadapi, menyadari tidak ada sesuatu yang berlebih di dalam dirinya, menemukan kembali cara hidup yang menyenangkan dalam kesederhanaan. Nah, ini adalah salah satu kegiatan berkemah, tujuannya adalah untuk supaya anak itu dilatih menjadi seorang yang mandiri ya. Jadi nanti dalam kegiatan berkemah kalian bisa untuk mandiri ya. Harus bisa misalkan masak, mempersiapkan dan lain-lain sebagainya, gotong royong. Pokoknya di situ nanti akan terbentuk sesuatu kemandirian dan tentunya dalam kesederhanaan seperti itu ya. Kemudian yang ketiga yaitu membina kerjasama dan persatuan dan persaudaraan. Nah, ini yang paling penting, nanti kita bisa membina kerjasama. Jadi antara tim satu atau regu satu dengan regu dua dan sebagainya nanti bisa membentuk kerja sama, atau apalagi dalam sebuah timnya itu ya harus bisa menjalin kerja sama dan persatuan. Nah, untuk persaudaraannya kita bisa meluas antara regu satu dan regu yang lainnya, nanti bisa otomatis terjalin persaudaraan. Nah, disitulah tujuan daripada perkemahan. Kemudian ada macam-macam perkemahan. Jadi perkemahan itu banyak macamnya ya, tidak hanya satu tok tapi banyak. Salah satunya adalah ketika ditinjau dari lamanya waktu, yaitu yang pertama ada perkemahan satu hari. Jadi dari namanya perkemahan satu hari, berarti hanya dilaksanakan dalam hari itu. Contohnya ya, yang termasuk dalam perkemahan satu hari adalah pesta siaga ya. Nah, adik-adik mungkin dulu yang di SD pernah ada yang ikut untuk pesta siaga. Itu hanya dilakukan satu hari ya. Kemudian yang kedua yaitu perkemahan Sabtu malam Minggu atau bisa disebut dengan persami. Nah, ini biasanya sering dilakukan di sekolah-sekolah, itu adalah persami atau perkemahan Sabtu
malam minggu. Kemudian yang ketiga yaitu perkemahan yang lebih dari 3 hari. Nah, ini adalah salah satu contoh kegiatan perkemahan ya. Kemudian ada yang kedua yaitu ditinjau dari tempat pelaksanaannya. Jadi ada tempat pelaksanaannya. Yang pertama itu ada perkemahan menetap. Nah, perkemahan menetap berarti kita bisa tinggal di satu tempat tersebut mungkin dalam beberapa hari ke depan, yaitu perkemahan menetap. Kemudian yang kedua ada perkemahan safari. Nah, safari ini adalah berpindah-pindah. Misalkan sekarang di tempat A ya, besok pagi bisa sudah pindah di tempat B, C dan lain sebagainya ya, namanya juga safari untuk berkeliling, berpindah-pindah. Nah, kemudian ini adalah contoh juga ya, contoh kegiatan berkemah ya. Yang selanjutnya yaitu ada ditinjau dari tujuannya ya. Tujuan berkemah itu apa sih? Yang pertama itu ada tujuan ditinjau dari tujuannya yaitu kemah bakti ya. Kemah bakti seperti contohnya adalah perkemahan wirakarya. Nah, wirakarya nanti kalau kalian sudah di tingkatan yang lebih tinggi nanti ada ini ya, saka ya. Nanti akan diketahui di sana. Kemudian yang kedua ada kemah pelantikan. Nah, seperti ada pelantikan penggalang ramu ke rakit, rakit ke terap dan lain-lain ya, itu ada pelantikan ya. Kemudian ada perkemahan pelantikan tamu ambalan, itu juga bisa. Kemudian yang ketiga yaitu ada kemah perlombaan. Nah, perkemahan ini tidak hanya sekedar rekreasi tapi di situ ada jenis perlombaannya. Contohnya yang paling populer adalah lomba tingkat ya. Jadi ada lomba tingkat atau disingkat dengan LT. Nah, kemudian yang keempat ada kemah rekreasi ya, hanya sebatas untuk hiburan ya. Kemudian yang kelima perkemahan jambore. Nah, ini yang sering kita laksanakan karena jambore itu hampir setiap tahun mungkin di daerah atau di ranting di kecamatan itu diadakan yang namanya perkemahan jambore ya. Namun untuk tahun ini 2 tahun ini karena kita sedang ada wabah virus jadi sementara tidak ada kegiatan perkemahan ya. Tapi untuk kedepannya nanti mungkin masih kita tetap adakan perkemahan ya. Nah, kalau di ranting atau di kuaran namanya adalah jambore ranting, yaitu tingkatnya kuaran. Kuaran itu tingkat kecamatan ya. Kemudian ada jambore cabang atau tingkat kabupaten. Kemudian ada jambore daerah atau kuarda tingkat daerah atau provinsi. Kemudian ada jambore nasional atau Jamnas. Kemudian itu yang paling tinggi sementara di Indonesia ya. Jadi nanti yang terakhir ada jambore nasional ya. Nah, untuk yang keenam yaitu ada kemah riset atau untuk penelitian. Nah, ini biasanya diadakan oleh para peneliti, bisa dari universitas maupun yang lainnya ya. Ini adalah salah satu kegiatan perkemahan LT ya, lomba tingkat di lomba tingkat 3 daerah kabupaten. Kemudian ditinjau dari jumlah pesertanya. Yang pertama itu ada perkemahan satu regu atau satu sangga. Kemudian ada perkemahan satu pasukan atau ambalan atau rajana. Kemudian ada perkemahan tingkat ranting atau cabang ataupun daerah atau nasional, regional dan dunia. Jadi ini berdasarkan pesertanya ada perkemahan satu regu, satu pasukan ataupun satu ranting bahkan sampai mendunia ya. Ini adalah macam-macam perkemahan. Oke adik-adik semuanya, itulah tadi materi kita pada kesempatan siang hari ini tentang berkemah dan beberapa macam perkemahan. Mudah-mudahan dapat memberikan wawasan buat kita semua dan memberikan pandangan, memberikan harapan, memberikan semangat sehingga kita tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pramuka ya. Dan tentunya kakak dalam menyampaikan pasti ada kesalahan, kakak mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kakak ucapkan